Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana mengumpulkan kita di tempat ini di majelis taklim berkah salawat dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustaz Yusuf dan yang kami hormati pula Ustaz Yuni, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghalib bin Mustafa Idrus yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan dalam kehadiran guru-guru kita wabil khusus Habib Ghalib Al-Idrus bertambah berkah acara kita, dan kita doakan kepada guru-guru kita dan kepada zuriat-zuriat Rasulullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, hajat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari kita mintakan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Ghalib bin Mustafa Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fal yatafadhal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita. Di malam hari ini kita memperingati salah satu peringatan yang luar biasa, hauliyah daripada seorang alimul allamah, yang mana ulun mendengar langsung dari Habib Mustafa bin Abdul Qadir, ya, almarhum Mustafa Jakarta, bukan Abah Ulun. Yang Mustafa Jakarta yang sudah meninggal itu sebelum Abah Ulun meninggal, Habib Mustafa bin Abdul Qadir, yang mana beliau di salah satu ceramah beliau yang sampai sekarang ulun masih ingat, yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana banyak umat saat ini, kata Habib Mustafa itu, banyak umat saat ini mencari keramat, karomah nang dicari. Ini bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang, bisa be ini, bisa be itu. Itu nang dicari umat zaman sekarang. Itu tahun 2010-an kalau kada salah, Sidin Bapadah itu. Artinya 13 tahun setelahnya. Ya, itu di zaman dulu aja sudah seperti itu, 13 tahun. Bubuhan nau ini kada tahu bubuhannya nih. Artinya beliau mengatakan zaman kita ini, Habib Mustafa tuh banyak orang nang mencari wali itu nang bisa karomahnya luar biasa. Padahal karomah yang luar biasa adalah seperti yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banyak orang yang kurang memahami, mendalami daripada sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa karomah Sidin? Salah satunya adalah kitab-kitab yang penuh keberkahan.
Jadi karomah itu yang paling mulia ujar Habib Mustafa itu adalah bagaimana inya bisa memberikan manfaat buat Nabi secara umum, secara luas. Adanya mun karomah bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang, bisa ini, bisa ngobati, bisa ini. Cuma manusia-manusia yang di zaman Sidin aja yang bisa merasakan karomah itu. Tapi kalau saya Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah hal yang ya, ratusan tahun antara kita dengan beliau, yang mana beliau karomahnya masih bisa kita rasakan daripada kitab-kitab karangan beliau. Itu yang ulun masih ingat ya, daripada karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus. Itu sekitar 2010-an kalau kada salah Sidin itu, pas di wadahnya Haji Anto. Ya, di majelisnya Haji Anto di Sungai Kerbau kalau kada salah itu namanya, sungai di Sambutan. Jadi Habib Mustafa menyampaikan seperti itu, yang mana perlu kita mempelajari daripada karangan-karangan beliau, mempelajari daripada apa yang sudah beliau ciptakan, beliau karang. Kita bangga dengan ulama Banjar, tapi kita kadang mau belajar daripada kitab-kitab ulama Banjar. Ini salah satu keberkahan yang Allah berikan buat Indonesia ini. Di setiap daerah itu ada ulama-ulama yang luar biasa. Di Banjarmasinnya, di Palembangnya, di Padangnya, di Maduranya, di Probolinggonya, di Acehnya, ya. Di mana-mana pasti ada ulama. Dan kebanggaan kita orang Kalimantan, khususnya Kalimantan orang Banjar, adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bagaimana kita jadikan Sidin qudwah, kita jadikan Sidin suri toladan bagi kita untuk menyambungkan kita kepada Sayyidis Sadat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekarang majelis-majelis yang ya buka kitab ini, kitab itu, kitab ini, tapi tidak membuka daripada karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bujur kada? Itu kita buka, itu berkaitan dengan fikih. Ya. Ya, Sabilul Muhtadin, dan juga ada risalah ya yang berkaitan dengan tauhid. Beliau adalah ulama yang luar biasa, ulama yang mengetahui daripada fan-fan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh umat Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beliau adalah salah satu ulama yang penuh keberkahan, yang mana keberkahannya itu dirasakan bukan saja bagi orang-orang di Banjarmasin, di Kalimantan, bahkan di Mekah pun banyak daripada orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu dengan beliau. Ya, dan banyak daripada murid-murid beliau yang datang dari Indonesia ya ke Mekah, ke Madinah, mengambil ijazah maupun ilmu pengetahuan agama dari beliau. Artinya manfaat betul. Hidup masa hidupnya beliau itu sungguh luar biasa dan memberikan manfaat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau mendapatkan keluar biasaan keberkahan adalah salah satunya dari nama beliau ya, Muhammad ya, Syekh Muhammad. Nah, dari nama Muhammad itulah seorang manusia itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan keluar biasaan, mendapatkan kemuliaan dengan nama Muhammad. Jadi mun pian diisi anak lakian, mun kalau bisa beri nama Muhammad, terserah kan. Jangan macam-macam. Ada orang-orang WA ulun ngarannya macam-macam kayak orang Turki. Macam-macam kayak orang Eropa, ngarannya apa segala macam. Mungkin dulu zamannya Upin Ipin, namanya Upin Ipin juga anaknya. Ya, zamannya Marsa lawan beruang itu namanya Marsa. Untung ada kembar jadi beruang juga. Ya, berikan nama Muhammad juga, begitu juga seperti Syekh ya, Muhammad Nawawi. Ya, orang tuanya Sidin Syekh Muhammad Nawawi ini memberikan nama Muhammad Nawawi ini mengambil berkah dari Muhammad, namanya Nabi besar Muhammad, dan Nawawi mengambil berkah daripada Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin.
dengan niat tulus dan penuh keikhlasan orang tuanya memberi nama beliau dengan Muhammad Nawawi, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan niat daripada orang tuanya. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW, beliau ya, ada dua versi mengatakan siapa yang memberi nama Nabi Muhammad itu dengan nama Muhammad. Ya, ada yang versi yang pertama mengatakan Nabi Muhammad diberi nama Muhammad itu adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Jadi orang-orang Quraisy bertanya kepada Sayyidina Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kenapa pian beri ngaran cucu pian ini nama Muhammad? Padahal kadang ngaran Muhammad di pedatuan kita ini kadang ngarannya Muhammad, kenapa pian beri nama Muhammad? Ya, maka Abdul Muttalib beliau mengatakan bahwasanya aku memberikan nama ini Muhammad adalah agar manusia cucuku ini menjadi manusia yang terpuji dan pandai bersyukur. Intinya niat tulusnya seorang kakek memberikan nama yang terbaik bagi cucunya. Ya, itu hal yang sepele, memberi nama Muhammad, ya Muhammad Arsyad, Muhammad Zaini, ya Muhammad Nawawi, ya ulun Ahmad Ghalib, nama ulun Ahmad Ghalib. Ya, Ahmad ngambil ngaran kakak ulun, Ahmad meninggal dunia terlebih dahulu, Ghalibnya ikut mamanya, abahnya mama ulun, Ghalib. Ya. Ghalib juga kakeknya Nabi Muhammad, Ghalib juga namanya. Ya. Ahmad ya namanya Nabi Muhammad SAW, ya Ahmad juga. Dan Nabi Muhammad SAW diberi nama Muhammad pertama adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Ini ulun beri nama Muhammad ini biar manusia ini Nabi Muhammad ini menjadi manusia yang terpuji dan pandai bersyukur dan pandai memuji. Dan Allah kabulkan niat daripada ketulusan Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad SAW. Di versi yang kedua, ya nama Nabi Muhammad SAW itu ibunda beliau yang memberi nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Ya, karena apa? Di dalam mimpi pertama beberapa bulan setelah hamil Nabi Muhammad SAW, ya Siti Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam mengatakan bahwasanya pian ini hamil dengan anak yang penuh keberkahan, ini ada di dalam parut pian ini anak yang penuh keberkahan, anak yang luar biasa, maka mun sudah lahir beri nama inya Muhammad. Beberapa waktu kemudian Siti Aminah mimpi lagi, ya bertemu dengan Nabi Nuh. Ya, kata Nabi Nuh, nih anak pian nih anak nang luar biasa pian beruntung benar jadi mamanya anak yang ada di dalam kandungan parut pian ini. Ini manusia yang luar biasa. Kalau inya lahir beri nama Muhammad. Beberapa para anbiya masuk ke dalam mimpinya ibunda Nabi besar Muhammad SAW, maka ketika lahir Nabi Muhammad diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita ketahui bagaimana keluar biasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini majelis berkat solawat. Ya, berkat solawat Nabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita mengetahui bagaimana luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana kebaikan maupun ibadah yang kita lakukan ya tidak akan mendapatkan pengkabulan, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan semua ibadah kita pasti dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Ya, kita puasa pian puasa nang kaya Pak, puasa ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Puasa yang kayak itu siapa yang mengajarkan? Guru ulun sampai Nabi Muhammad. Mun ada orang hanyar ulun puasanya bipai kada dari terbitnya fajar shadiq dari jam 12 malam sampai jam 12 zuhur. Sah kada puasanya? Sah kada? Sama 12 jam sama 12 jamnya kurang lebihnya. Sah kada puasanya? Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kawa kada? Kada sah. Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibadah haji. Ya, ibadah haji orang hendak tulak haji dari bulan Rabiul Awal. Ya, dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani yang menunaikan ibadah haji. Sah kada? Kada sah, karena bulan haji itu ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kenapa bisa ditentukan? Ya karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibadah yang lainnya, di salat. Ya, kenapa salat subuh 2 rakaat? Karena Nabi Muhammad salat 2 rakaat subuhnya.
Ya, kenapa ada kunut? Ya, karena Nabi Muhammad kunut. Ya, kenapa ada witir? Ya, karena Nabi Muhammad melakukan sunnah witir. Kenapa ada duha? Ya, karena Nabi Muhammad melakukan duha. Kenapa ada zakat? Ya, karena Nabi Muhammad mengeluarkan zakat. Ya, kenapa ada ini, ada itu, syariat-syariat semuanya kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita ketahui setiap ulama itu pasti memegang, mengetahui ya tujuan kehidupannya. Seorang ulama itu pasti mengetahui tujuan hidup. Dan tujuan hidup adalah bagaimana kita, hubungan kita dengan manusia yang paling mulia, hamba yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ketahuilah bahwasanya setiap wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka kada ada rasa takut, mereka kada ada rasa sedih. Itu ciri-cirinya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka kada ada rasa takut, kada ada rasa sedih. Semua wali pasti nangga itu. Mau walinya zaman sekarang kah? Mau walinya zaman penjajahan Belanda kah? Mau walinya zamannya penjajahan Jepang kah? Mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Banyak ulama-ulama kita yang dipenjara, yang dikriminalisasi. Bukan zaman Habib Rizik aja, sebelum-sebelumnya. Ya, bahkan keluarga Nabi Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Jadi bukan masalah yang bukan masalah yang luar biasa. Sudah terbiasa, sudah kejadian seperti itu. Tapi apa? La khaufun alaihim wa lahum, mereka kada takut walaupun pengorbanannya dengan nyawa mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka kada ada rasa takut, kada ada rasa bersedih. Itu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat ya keberkahan dari para aulia Allah. Apalagi bulan Syawal ini, bulan banyak para aulia Allah yang meninggal mengadakan haul daripada bulan Syawal seperti ini. Tadi siang haulnya Habib Saleh Tanggul. Ya, beberapa hari yang lalu Habib Idrus, ya Habib Idrus Palu. Ya, beberapa hari yang lalu ya Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong juga mengadakan haul. Ya, ini dari Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ciri-cirinya wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mana mereka pasti beriman dan pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan bertakwa. Beriman adalah, iman ini apa? Iman ini menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu iman. Ya. Loh, kok mirip sama takwa? Ya. Hampir mirip. Iman dengan takwa itu hampir mirip. Ya, kalau iman ya segala perintah Allah seperti puasa pasti nang dikiau ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, hai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban, bahwasanya sholat itu hanya terhadap orang yang beriman, ada waktu-waktu tertentu. Ya. Banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Dan orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Ya. Orang muslim beruntung, belum tentu beruntung. Biar sudah muslimnya belum tentu beruntung. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi illa alladzina, kecuali orang yang beriman. Semua manusia merugi kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang mengamalkan amal soleh. Nah, orang yang beruntung. Juga Allah perjelas keberuntungan bagi orang yang beriman. Ulun ini orang nang beriman atau kadabit. Nah, pian mun puasaan, pian puasa kada. Puasa bipae. Nah, berarti orang nang beriman di saat pian puasa. Ketika zakat pian ada harta wajib zakat, pian keluarkan zakat kada. Ulun keluarkan bipae sesuai dengan ketentuan agama. Berarti pian orang nang beriman. Ketika orang berselawatan, pian salawat kada. Nggih, salawat bipae. Berarti pian orang nang beriman.
ketika Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang nang beriman, ini dikau lagi orang nang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang nang beriman, apabila dipanggil kepada kalian di hari Jumat untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, lakasi pian hadir mengingat Allah, hadir Jumatan. Pian mun orang Jumatan pian Jumatan juga berarti orang nang beruntung pian. Orang nang beriman. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman juga dijelaskan di dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu orang yang mengamalkan daripada syarat-syarat yang Allah sebutkan ayat-ayat sebelumnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka berada di dalam petunjuk Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang nang beruntung. Siapa? Alladzina, orang nang beruntung, orang nang dapat hidayah Allah, orang dapat petunjuk Allah itu adalah orang alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib. Seperti apa? Ulun mengadakan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari BP mengambil berkah sidin. Sidin tahu ulun cinta lawan sidin, ulun mengadakan, ulun beri makan orang, ulun mengadakan seperti ini untuk memuliakan sidin. Iman sidin lawan Syekh Muhammad Arsyad yang sekarang di alam ghaib, di alam barzah. Mun pian ulun takuni, yakinlah Syekh Muhammad Arsyad mengetahui apa yang kita lakukan. Yakin kita. Karena apa? Yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan perkara yang gaib. Jadi jangan kita anggap kita mengadakan hal seperti ini Syekh Muhammad Arsyad kada tahu sidin. Dan bahkan kalau orang yang sering mengadakan hal-hal seperti ini ketika inya meninggal dunia disambut lawan orang-orang yang ada di alam barzah. Ya, itu luar biasanya orang nang mengadakan hal-hal seperti hal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hal guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru Muhammad Saman Al-Madani, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Habib Saleh Tanggul, Habib Luar Batang, ya, Habib Abu Bakar Gersik, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Abu Ya, Habib Hasan bin Al-Baharun. Maka ketika kita mengadakan hal seperti ini, jangan kita anggap orang di alam barzah itu kada tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sudah beriman dengan perkara yang gaib. Nah, harus pian lakukan kategori yang kedua, yaitu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Sudah sampai situ, kada juga belum sampai situ kalau dapat hidayah orang yang beruntung. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apapun rezeki nang pian dapat dari Allah itu pian infakkan. Ya, gesan majelis, gesan pesantren, gesan masjid, kita infakkan. Ini beberapa hari ini ada viral ibu-ibu di Surabaya punya rumah makan harganya miliaran. Sudah mau dibeli sama Megawati berapa miliar, berapa puluh, berapa ratus miliar hendak dibeli rumahnya di Surabaya. Kada dijual lawan Megawati, apa diinfakkan lawan sidin untuk kepentingan agama. Maka ditanyai si ibu ini, kenapa pian wani pian tuh nah, orang berpikir zaman sekarang ini krismon bujur-bujur luar biasa nih, pian membebaskan, meninfakkan, mewakafkan tanah pian tuh nang harganya miliaran. Kenapa pian sampai seperti itu nekatnya? Ya. Ujar ibu tersebut bahwasannya ulun ada kepuasan. Ya. Ada kepuasan ketika ulun keluarkan harta ulun, ada kepuasan karena apa? Karena tujuan hidup ulun ini mengumpati Nabi besar Muhammad SAW, mengumpati daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan itu dikeluarkan hartanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang mana 2/3 kekayaan Mekah milik Sayyidatuna Khadijah. Akhir hayat beliau habis semuanya hartanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Artinya jangan seke, kadada wali Allah tuh seke, kadada, kada mungkin. Mun ada guru yang ngaku wali tapi seke, jangan percaya, dibungulinya aja biar. Ya.
Pasti seorang wali itu apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Orang yang beriman apa? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, guru sekumpul. Ya. Jandanya dinafkahi lawan sidin. Guru-gurunya dinafkahi lawan Syekh guru sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beberapa guru-guru nang di Darussalam nang waktu itu kada mampu. Ya, guru-guru kada kayak guru sekarang, guru Bahari kada kayak guru sekarang. Ya, guru sekarang mobilnya mantap-mantap. Ya. Guru Bahari itu lillahi taala. Ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkahnya daripada guru-guru kita. Guru sekumpul, bagaimana beliau orang yang sangat dermawan, orang yang sangat luar biasa. Ya, para habaibnya yang kada mampu sidin kirimi. Ya, guru-guru, santri-santri yang kada mampu, anak yatim piatu sidin nafkahi, dan banyak daripada para aulia Allah yang seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman dengan apa nang turun kepada pian wahai Muhammad. Ya, unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan turun kepada nabi-nabi sebelum kalian. Wa bil akhirati hum, mereka yakin dengan alam akhirat. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, ya biji atom kebaikan, dia akan melihat balasan kebaikan yang dia lakukan. Di pian mengadakan hal seperti ini, nang nyumbang banyu, nang nyumbang wadai, nang nyumbang beras, nang nyumbang gula, sekecil biji zarrah pun akan pian lihat balasan kebaikan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, akan mendapatkan balasan kebaikan dari Nabi besar Muhammad SAW, dan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, adapun orang yang mengeluarkan hartanya untuk maksiat, ia akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu nak nukar apa? Nak minuman kah? Nak nukar TM kah? Nah, duitnya nah nukar TM pian. Ini campurannya extra jos. Zaman Bahari juga. Ini extra jos karena nukar Coca-Cola. Nah, nukar kacang kan ini nah kacangnya ini rokok bukan dulu. Nah, ini yang mengeluarkan harta untuk maksiat, dia akan melihat balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, ya, mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya bergembira dan tersenyum memandang kita, yang mana malam hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah angkat derajat orang tua kita, Allah rahmati orang tua kita, Allah ridhoi orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini, mudah-mudahan dijadikan suami yang saleh, istrinya dijadikan wanita salehah, anak keturunannya dijadikan anak keturunan yang penuh keberkahan, anak-anak keturunan yang saleh salehah, dan mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi suami kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi segala urusan dunia kita, Allah berkahi segala urusan barzah kita, Allah berkahi segala urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita yang kita cintai. Hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah presidennya si A, si B, si C, tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan pemimpin yang jadi nantinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah janji, Allah perintahkan, Allah ajarkan kepada kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan bagi orang-orang yang bertakwa ini seorang pemimpin yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita di dunia ini, di Indonesia ini,
pemimpin presiden yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, presiden yang beriman sehingga negara Republik Indonesia semakin diturunkan rahmatnya, diturunkan keberkahannya, dijauhkan musibahnya, dijauhkan dari bala bencananya, dijauhkan daripada keburukan-keburukannya, sehingga Allah jadikan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi niyya kama nawa sayyidi sallallahu alaihi wasallam kama nawa abauna salafun salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim ala hadhihi niyya wa kullu صالحا من خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد kalimat. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup acara, kita tahlil dan doa haul. Dan kita mintakan kepada Ustaz Muhammad Yusuf untuk memimpin tahlil dan doa haul. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد بارك عليه. اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوصل وبارك واسأل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونديها إلى هدية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة وقربه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المدرسين ثم إلى روح الحبيب عمر بن جعفر الشيخ الحبيب سهل بن أحمد Bapaki Habib Idrus bin Salim al-Jibri Summa ila Ruh Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Summa ila Ruh al-Habib Ahmad bin Ali Bapaki Summa ila Ruh Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus Summa ila Ruh Habib Hussein Luar Batang Jakarta Summa ila Ruh Habib Alawi bin Sa'asagaf Habib Hussein bin Hasan Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir al-Idrus Summa ila Ruh Syekh Muhammad Kasful Anwar Summa ila Ruh Kiai Haji Muhammad Hasan Gengong Summa ila Ruh Syekh Muhammad Ali Zinad Baraus Summa ila Ruh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Summa ila Ruh Jami' Asarijana wa ila Ruh Abu Habib Hasan bin Ahmad Jami' Asarijana Allahumma zalahum bidahul minan nar wa fikagan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa walidina wa walidihim wa sulihim wa burihim birahmatika ya al-marhimin Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan
ولا تجعل قبرها من حفرة نيرا اللهم عجل الرحمة والنعمة والسفة على رحم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم